Rapor keren JIC saat bungkam Genoa. Tanpa naturalisasi, mantan pemain Leverkusen bisa gabung timnas. Real Madrid siap tampil di Piala Interkontinental. Harry Kane cetak rekor lagi di Bundesliga. Enzo Fernandez diancam akan dibunuh oleh Edson Alvarez. Halo football lover, selamat berakhir pekan ya. Mimin ingetin nih, kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu agar tak ketinggalan berita terbaru dunia sepak bola dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari hasil Liga Inggris pekan kelima, Chelsea sukses bungkam tuan rumah West Ham United 3 gol tanpa balas. Gol The Blues dicetak oleh brace dari Nicholas Jackson dan 1 gol dari Cole Palmer. Berkat hasil ini, pasukan Enzo Maresca sementara berada di peringkat 4 Liga Inggris dengan 10 poin. Di laga lainnya, Newcastle menelan kekalahan pertamanya di Liga Inggris musim ini setelah takluk oleh tuan rumah Fulham 3-1. Gol dari Raul Jimenez, Emil Smith-Rowe, dan Reiss Nelson membuat Magpies sementara harus duduk di peringkat 6 Liga Inggris dengan 10 poin. Sementara itu Fulham naik ke peringkat 8 dengan koleksi 8 poin. Di Anfield, Liverpool sukses meraih 3 poin setelah mengandaskan tamunya Bournemouth 3-0. Gol dari pasukan Arne Slot dicetak oleh brace dari Luis Diaz dan 1 gol keren dari Darwin Núñez. Berkat kemenangan ini, The Reds sementara sukses puncaki klasemen Liga Inggris dengan 12 poin. Sama halnya dengan Liverpool, Tottenham Hotspur juga meraih poin penuh saat menjamu tamunya Brentford 3-1. Gol dari The Lilywhits masing-masing dicetak oleh Dominic Solanke, Brennan Johnson, dan James Maddison. Berkat hasil positif tersebut, anak buah Ange Postecoglou sementara berada di peringkat 10 Liga Inggris dengan 7 poin. Lain halnya dengan Manchester United. Di saat tim-tim besar lainnya meraih 3 poin, Red Devils malah harus berbagi angka dengan tuan rumah Crystal Palace 0-0. Kegagalan pasukan Ten Hag meraih 3 angka tersebut membuat mereka sementara berada di peringkat 11 Liga Inggris dengan 7 poin. Dari Liga Inggris bergeser ke Serie A. Di Giornata 5, Juventus juga hanya berbagi angka dengan tamunya Napoli 0-0. Hasil imbang tersebut membuat Bianconeri sementara berada di peringkat 4 Serie A dengan 9 poin. Sementara itu Napoli berada di atas Juve yakni peringkat 3 dengan 10 poin. Bergeser ke hasil dari Bundesliga Spieltag keempat. Bayern Munchen kembali menang besar setelah sukses mencukur tuan rumah Werder Bremen 5 gol tanpa balas. Gol anak buah Vincent Kompany dicetak oleh brace dari Olis dan masing-masing gol dari Musiala, Kane, dan Gnabry. Hasil ini membuat Die Roten semakin kokoh di puncak klasemen Bundesliga dengan 12 poin. Kemenangan besar juga diraih Real Madrid di La Liga. Di Jornada 6, El Real sukses menggasak tamunya Espanyol 4-1. Gol pasukan Carlo Ancelotti dicetak masing-masing oleh Carvajal, Rodrigo, Vinicius, dan ditutup oleh penalti dari Mbappe. Hasil ini membuat Los Blancos sementara duduk di peringkat 2 klasemen La Liga dengan 14 poin. Laga Chelsea versus West Ham telah menyisakan satu hal yang dianggap banyak orang tampak mengerikan. Dilansir dari Daily Mail, gelandang West Ham United Edson Alvarez dilaporkan mengancam akan membunuh pemain Chelsea Enzo Fernandez. Kejadian tersebut terjadi saat Edson Alvarez marah pasca mendapat kartu kuning. Beberapa saat kemudian Alvarez terlihat menghampiri Enzo dan meneriakkan sesuatu sambil menutup mulutnya. Meskipun Alvarez menutup mulutnya, beberapa kata-katanya tertangkap oleh mikrofon di pinggir lapangan. Akibat sikap Alvarez tersebut, ia diganti langsung oleh pelatih 5 menit setelah kejadian. Sementara itu di La Liga, pemain Real Madrid Jude Bellingham terciduk mengatakan sesuatu yang berbau kasar kepada wasit saat laga melawan Espanyol. Dilansir dari Sport Bible, kejadian itu terjadi ketika Bellingham dikartu kuning oleh wasit Jose Luis Munuera Montero. Saking muaknya, Bellingham tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Dasar kamu bajingan," kepada wasit tersebut. Banyak fans juga terkejut dengan sikap kasar Bellingham tersebut. Namun di sisi lain, secara performa di lapangan, Bellingham menuai banyak pujian karena ia dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di laga tersebut. Masih soal Real Madrid, dilansir dari Goal, bek El Real Antonio Rudiger tertangkap kamera menampar wajah seorang staf Real Madrid bernama Manolin pada saat sesi latihan jelang melawan Espanyol.
Meski begitu, usut punya usut, tamparan tersebut merupakan sebuah kebiasaan atau tradisi yang diprakarsai sendiri oleh Rudiger di Real Madrid. Entah itu hanya alasan Rudiger belaka. Namun Rudiger sendiri mengaku tamparan tersebut kini adalah suatu hal yang wajar yang sering terjadi ketika sesi latihan El Real. Berita selanjutnya masih tentang Real Madrid. Dilansir dari Gol, El Real dipastikan akan bermain di Piala Intercontinental FIFA 2024 yang akan diselenggarakan di Qatar akhir tahun ini. FIFA telah mengumumkan format baru kompetisi klub tahunan tersebut. Dua pertandingan pertama edisi kali ini akan diadakan pada bulan September dan Oktober, masing-masing di Uni Emirat Arab dan Mesir. Sedangkan 3 pertandingan terakhir akan diadakan di Doha, Qatar. Real Madrid sebagai juara Eropa akan langsung bertanding di laga final melawan pemenang dari match yang dihelat sebelumnya. Laga tersebut rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2024. Beralih ke kabar dari Barcelona. Dilansir dari Football Espanya, meski sudah berlatih bersama skuad Barca, Frenkie de Jong tidak akan dipaksakan untuk cepat bermain. Menurut laporan, Hansi Flick tak mau menanggung risiko jika cederanya tambah parah. De Jong tidak akan dimasukkan dalam skuad Barca, baik itu pada laga melawan Getafe dan Osasuna di La Liga. Sebaliknya, Flick berharap De Jong bisa mulai tampil melawan Young Boys pada laga kedua Barca di UCL. Pindah ke kabar dari Bundesliga. Dilansir dari Gol, Harry Kane telah memecahkan rekor lain di Bayern Munchen setelah mencetak gol melawan Werder Bremen. Kane kini menjadi pemain Inggris dengan gol terbanyak di Bundesliga sepanjang sejarah. Rekor gol Kane kini telah melampaui Jadon Sancho. Sancho mencetak 40 gol Bundesliga selama 2 periode di Borussia Dortmund dalam 118 pertandingan. Sebagai perbandingan, Kane kini telah mencetak 41 gol hanya dalam 36 pertandingan. Berita selanjutnya datang dari Serie A. Dilansir dari Football Italia, CEO Roma Lina Soloko beserta anak-anaknya kini tengah berada dalam pengamanan ketat pihak kepolisian Roma setelah mereka jadi sasaran amuk massa fans garis keras Roma pasca mendepak De Rossi. Pihak kepolisian Roma terus akan menginvestigasi dan kemudian menangkap pihak-pihak yang coba mengecam keluarga Lina. Ketegangan antara CEO dan fans Roma kini tengah meningkat jelang laga Roma melawan Udinese. Sementara itu di Turin, mantan pemain dan pelatih Juventus Antonio Conte merasa bernostalgia ketika kembali pulang ke markas Juventus. Setelah laga Juve versus Napoli usai, tak lupa Conte berjalan mengelilingi stadion menyapa kedua fans dengan bertepuk tangan. Conte juga mendapat tepuk tangan meriah dari sebagian besar pendukung Juventus. Namun, Conte yang berstatus sebagai pelatih Napoli sadar diri dan dengan bijak menghindari berada di bawah ultras Juventus sebelum memasuki terowongan. Beralih ke kabar dari pemain timnas Indonesia Jai Ises. Bang Jai tampil spektakuler ketika melawan Genoa di pekan kelima Serie A. Keberadaannya selama 90 menit di laga tersebut bahkan mampu membawa kemenangan bagi klubnya sekaligus mencatatkan clean sheet dengan skor 2-0. Bang Jai di laga tersebut mendapat rating tinggi dari FotMob yakni 6,8. Sebagai 3 bek sejajar, Bang Jai membuat lawannya seperti Sapelli dan Ekuban kewalahan dan frustasi. Buktinya dari data FotMob, Genoa tidak mampu melepaskan satupun tembakan tepat sasaran di laga tersebut. Kabar selanjutnya datang dari sepak bola Liga 1. Media officer Malut United memberikan update terkini kondisi Yance Sayuri yang harus dibawa ambulans saat laga Malut United versus Bali United. Yance saat itu mengerang kesakitan setelah dadanya terkena tendangan dari Misturu Maroka. Bahkan saat dibawa keluar lapangan menggunakan ambulans, Yance terlihat mengenakan masker untuk oksigen. Menurut laporan terkini, kondisi Yance saat ini sudah sadar. Namun, ia masih akan menjalani pemeriksaan intensif di rumah sakit. Yance diperkirakan akan melakukan pemeriksaan CT scan untuk mengecek kondisi badannya secara keseluruhan. Beralih ke kabar berikutnya soal naturalisasi. Timnas Indonesia dilaporkan berpotensi mendapatkan mantan bek Bayer Leverkusen tanpa dinaturalisasi. Pemain yang dimaksud adalah Reno Mons. Mons merupakan jebolan akademi Bayer Leverkusen yang kini memperkuat klub Bundesliga 2 Greuther Fürth. Mons tak harus dinaturalisasi karena ia lahir di Jakarta, tepatnya pada 2 Oktober 2005. Pasalnya, berdasarkan statuta FIFA artikel 7, seorang pemain yang lahir di suatu negara bisa membela negara tersebut tanpa melalui proses naturalisasi. Reno Mons yang kini masih berusia 18 tahun hanya perlu menyatakan ketertarikan membela timnas Indonesia dan kemudian meminta diberikan KTP sebagai tanda sah sebagai penduduk Indonesia.
Masih soal naturalisasi, namun kini di Timnas Wanita. Timnas Indonesia Putri dilaporkan akan segera menaturalisasi striker 22 tahun milik FC Utrecht Roman Nikita Tromp. Anggota Exco PSSI Vivin Cahyani mengungkapkan Nikita Tromp sudah bersedia untuk menjadi WNI. Tromp juga disebut antusias untuk memperkuat Timnas Indonesia Putri. Vivin Cahyani menyebut Nikita Tromp juga sudah dipantau langsung oleh pelatih Timnas Indonesia Putri Satoru Mochizuki. Tromp ini adalah striker yang memiliki bakat bagus dan sudah menjadi langganan tim kelompok umur Belanda. Tromp juga pernah bermain untuk Ajax Vrouwen. Ilkay Gundogan buka suara soal kepulangannya ke Manchester City. Awalnya ia mengaku canggung saat akan kembali ke Manchester City. Sebab di musim sebelumnya ia sendiri yang menolak perpanjangan kontrak dari The Citizen. Ketika saya yakin akan kembali, saya menelpon Pep. Saya agak canggung awalnya tapi semua berjalan lancar, ujar Gundogan dikutip dari Tribal Football. Namun ia mengaku tak menyesal telah bergabung ke Barcelona. Sebab bermain di Barcelona merupakan salah satu mimpinya di masa kecil. Mikel Arteta mengaku puas dengan duet Gabriel Magalhaes dan William Saliba di lini belakang. Ia menyebut keduanya bisa sangat konsisten menjaga lini belakang The Gunners selama 2 musim ke belakang. Saking pedenya dengan 2 pemain tersebut, Arteta yakin keduanya bisa menghentikan ketajaman Erling Haaland. Kami harus menghentikannya mencetak gol, ucap Arteta dikutip dari Tribal Football. Arteta sendiri memang sedang dalam percaya diri yang tinggi jelang laga tandang ke Etihad Stadium. Manchester United sudah mencapai tahap baru dalam rencana pembangunan stadion barunya. Daily Mail mengabarkan bahwa Sir Jim Ratcliffe telah menunjuk seorang arsitek yang akan merancang stadion yang digadang sebagai The Wembley of the North. Arsitek tersebut bernama Sir Norman Foster. Arsitek pilihan Ratcliffe ini mengaku senang bisa berkontribusi dalam proyek ini. Terlebih dirinya merupakan warga sekitar Manchester. Meski bursa transfer sudah ditutup, Real Madrid dikabarkan masih memantau perkembangan bek Liverpool Trent Alexander-Arnold. Los Merengues ingin memanfaatkan kondisi kontrak Trent yang akan segera berakhir di Anfield. Trent akan diproyeksi menggantikan Dani Carvajal yang usianya makin uzur. Meski belum sampai melakukan pendekatan secara resmi, Los Galacticos PD bakal mendapatkan pemain timnas Inggris ini. Terlebih, Trent dikabarkan sangat dekat dengan penggawa Real Madrid Jude Bellingham. Sementara dari Italia, Mario Balotelli akui dirinya berminat untuk kembali di Serie A. Ia mengaku banyak menolak tawaran dari luar negeri dengan harapan bisa bergabung ke salah satu tim Serie A. Setelah kontraknya dengan Adana Demirspor habis musim panas ini, Super Mario memang diketahui memilih untuk tetap menetap di Italia. Yang aku inginkan adalah kembali ke Serie A dan itulah alasannya saya tetap di rumah, ucap Super Mario kepada Desen, dikutip dari Football Italia. Sementara dari ibu kota, AS Roma tarik kembali Nikola Zalewski ke skuad utama. Sebelumnya, Serigala Ibu Kota memang mencampakkan pemuda berusia 22 tahun tersebut dari skuad utamanya. Zalewski memang tak masuk ke plan De Rossi. Namun setelah De Rossi didepak, pelatih baru mereka Ivan Huric memilih untuk menarik Zalewski kembali. Bahkan Ivan Huric menawarkan kontrak baru untuk Zalewski sebab kontraknya akan habis di akhir musim ini. Berpindah ke Milano, Federico Di Marco yang absen di laga melawan Manchester City tengah pekan lalu dikabarkan siap tampil pada laga akbar melawan AC Milan akhir pekan ini. Di Marco sendiri memang diketahui terserang cedera saat bertanding melawan Monza di akhir pekan lalu. Namun Di Marco disebutkan sudah ikut berlatih di sesi latihan hari Jumat lalu. Ini menjadi kabar baik bagi Simone Inzaghi dan Inter yang sedang mengincar 7 kemenangan beruntun atas sang tetangga AC Milan. Bergeser ke sepak bola Asia. Bertekad kejar prestasi Timnas Indonesia, Vietnam dikabarkan sedang genjot program naturalisasi pemain. Mereka dikabarkan sedang mencoba memasukkan beberapa nama ke skuad The Golden Star. Salah satu nama tersebut adalah Rafaelson Bezerra Fernandes. Uniknya, demi memuluskan proses naturalisasinya, Vietnam mengubah nama pemain asal Brasil tersebut menjadi Nguyen Xuan Son. Pemain kelahiran 1997 ini memang bermain cukup baik bersama Nam Dinh FC sehingga ia ditawari paspor Vietnam. Sementara itu, penggawa baru Timnas Indonesia Mads Hilgers akui tak sabar akan bermain melawan Manchester United. Seperti yang sudah diketahui, Mads Hilgers bersama Twente akan menyambangi Old Trafford pada 25 September 2024 mendatang di pekan pertama Europa League. Pemain berdarah Minahasa tersebut menyebut laga ini bisa dijadikan ajang untuk unjuk gigi di panggung yang lebih besar.
Ini adalah pertandingan di mana kami harus menunjukkan betapa bagusnya kami bermain sepak bola. Ucapnya dikutip dari Bola. Kabar kurang sedap justru datang dari Justin Hubner. Setelah musim lalu dipinjamkan ke Cerezo Osaka, bek timnas Indonesia itu terancam stagnan di tim Junior Wolves. Ia sudah disalip kawannya sendiri di tim Wolves Junior Alfie-Pond. Pada laga Carabao Cup melawan Brighton tengah pekan lalu, Gary O'Neil sudah memainkan Alfie-Pond sejak detik awal di posisi bek tengah. Sementara Hubner tak sedikit pun dilirik untuk masuk ke tim utama Wolves. Ini adalah alarm bagi Hubner untuk terus meningkatkan performanya. Ia tak boleh puas dengan predikat kapten tim junior.